guys, jadi di video kali ini aku pengen ngasih tahu kalian 3 jenis kos yang tidak boleh kalian huni atau tidak boleh kalian pilih. Jadi selama ini kan aku sering banget tuh bikin konten rekomendasi kos yang ini, rekomendasi kos yang itu, kos yang ini tuh bagus, kos yang itu bagus. Tapi aku nggak pernah cerita ke kalian kos yang bagaimana sih yang sebenarnya tidak boleh kalian pilih ketika kalian datang ke Kota Mataram. Jadi di video kali ini aku pengen ngejelasin itu. Tapi sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, karena aku bakalan update terus tentang informasi-informasi yang ada di Kota Mataram, di Pulau Lombok pokoknya gitu. Jadi yuk kita langsung aja ke videonya. Oke, jenis kos yang pertama adalah jenis kos yang kalau misalnya kalian datang ke Kota Mataram atau ke Pulau Lombok, terus kalian temukan nih kos ini kok udah lama berdiri tapi kok masih kosong gitu, kok nggak ada penghuninya. Oke, kos-kosan berjenis inilah yang pertama kali akan aku say big no guys. Jadi buat kalian semua, kalau misalnya kalian lihat kosan yang jenisnya kayak gini gitu ya, aku menyarankan untuk tidak memulai cerita perjalanan kalian di Kota Mataram atau di Pulau Lombok dengan menginap atau menghuni kos-kosan dengan jenis seperti ini. Karena kenapa? Percayalah guys, sebelum kalian datang aku yakin ada beberapa mahasiswa juga yang sudah menghuni kos tersebut, tapi karena beberapa faktor akhirnya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan kos-kosan tersebut. Mungkin diantaranya adalah faktor yang paling fatal yang biasanya menyebabkan mahasiswa meninggalkan kos-kosannya adalah faktor keamanan atau sering terjadinya kehilangan barang seperti motor, laptop, dan HP. Jadi menurutku misalnya kalian menemukan kosan sejenis ini yang kok kayaknya udah lama berdiri tapi kok sepi gitu ya, kalian gak usah mempertimbangkan kembali mau ngekos atau nggak di situ. Ya udah cari kosan lain aja ya guys ya, demi kenyamanan kalian sendiri dan demi keamanan. Sekarang adalah jenis kos yang kedua. Jenis kos yang kedua yang tidak sama sekali aku tidak rekomendasikan untuk kalian huni di Kota Mataram, aku say big no juga, adalah kos-kosan dengan jenis kos-kosan yang terlalu bebas. Artinya begini guys ya, ada jenis kos yang akan kalian temukan di Kota Mataram ini ya, di Pulau Lombok lah, di Kota Mataram atau dimanapun lah gitu ya. Ada jenis kos yang terlalu bebas, yang bapak atau ibu kosnya terlalu cuek tentang kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan anak-anak kosnya. Jadi kayak gini, ada anak kos yang kotor, yang buang sampah sembarangan, ada anak kos yang biasanya bawa cowok ke dalam kamarnya, terus ada anak kos yang biasanya ramai terlalu berlebihan, dan mereka kayak nggak peduli gitu. Hingga akhirnya kosan itu terlihat memberikan memberikan branding kepada kita pas kita datang gitu ya, kayak bebas banget kosan ini gitu. Nah, kalian jangan mikir dengan kebebasan itu kalian akan jadi lebih baik. Nope. Kalian kalau udah menghuni kos-kosan yang terlalu bebas seperti itu, yang kalau cowok keluar masuk bebas, yang datang ke kamar ya, terus anak-anaknya kotor, kemudian tidak menjaga kebersihan, dan itu diabaikan oleh bapak kos atau ibu kosnya, sebaiknya kalian menghindarkan diri dari kos-kosan kayak begini guys. Karena untuk kedepannya kalian pasti nggak nyaman. Apalagi kalau tipe kalian adalah orang-orang yang kayak rapi, bersih, terus teratur gitu. Ini sih aku bisa bilang big no juga buat kos-kosan yang seperti ini. Jadi kalian mending cari kos-kosan lain, jangan cari masalah guys, karena juga akan berdampak pada kehidupan kalian ke depannya, kenyamanan kalian. Dan kalau misalnya ada kehilangan barang dan ada kesalahan ini, kesalahan itu, kalian nggak tahu harus menyalahkan dan mengeluh kepada siapa gitu kan. Jadi aku menyarankan untuk tidak memilih jenis kos yang terlalu bebas ya. Ini jenis kos yang terakhir. Oke. Kalian pasti sering ketemu sama kos-kosan yang kayaknya murah banget, murah meriah. Murah meriahnya tuh lebih dari murahnya, paling meriahnya pokoknya gitu. Jadi ketemu kos yang misalnya harga standar kos tuh 500 sampai 400. Ini kalian ketemu harganya 250 sampai 300. Wow, it's amazing price gitu ya kan.
Tapi pada faktanya guys ya, kos-kosan yang terlalu murah seperti ini, maintenance-nya, harga duit buat kalian maintain kosan itu akan lebih besar daripada harga kosnya. Kalau kalian bayar nih ya, kos-kosannya cuma 300 per bulan, bisa jadi airnya sering mampet, WC-nya sering bocor, atapnya sering bocor, kemudian pintunya sering rusak, kemudian listriknya sering mati, kemudian ada berbagai banyak kesalahan atau masalah-masalah teknis yang akan mengeluarkan duit kalian pribadi, dan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan sama bapak atau ibu kos gitu, karena itu murni pilihan kalian, karena kosan itu hanya di kos-kosan kan gitu ya kan, cuman kamar itu aja gitu, jadi itu tanggung jawab kalian yang ngerawat, kalau ada kerusakan yang kalian yang tanggung. Jadi stop pilih kos-kosan yang jenisnya seperti ini ya guys, karena ini akan merugikan kalian. Nanti bayar kosannya cuma 300, ternyata biaya perbaikannya, biaya ininya melebihi daripada 300 dan bahkan bisa sampai 600 sampai 700 per bulannya. Jadi stop terlalu tergiur dengan kos-kosan yang terlalu murah ya guys ya. Nah, oke guys, itu sekian, ada 3 jenis kos yang tidak aku rekomendasikan untuk kalian huni ketika kalian mencari kos di Kota Mataram. Thank you for watching, don't forget to subscribe, like, dan comment.